wani. Bukan musimnya lagi yang marah salah. Karena sekarang ini banyak orang nanti saya bincangkan. Ini kehidupan yang kedua, dipindah ke dalam kehidupan rahim. Di dalam kehidupan rahim, manusia juga tidak selama-lamanya. Dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka di alam rahim manusia itu sekitar 9 bulan lewat. Lah karena manusia itu adalah tidak selama-lamanya di alam rahim, dia butuh tempat lagi baru masuk kepada kehidupan yang keempat, namanya kehidupan dunia. Jadi pindah-pindahan. Saya dulu juga mondok pindah-pindahan. Kelas 4 SD Buya, saya mondok di Pondok Pesantren Buntet Cirebon sampai kelas 6. Lulus dari Buntet pindah ke Benda Sirampok sampai SMP. Maka tahun 94 saya awal mondok di pesantren Lirboyo. Keluar tahun 2003. Jadi kalau Buya Maisir di atas saya. Makanya saya kalau disuruh mau idoi ya suul adab. Oleh karenanya saya tidak niat mau idoi, tapi saya niat ngobrol saja. Bedanya ngobrol ini itu dapat amplop. Aneh. Lah kehidupan yang selanjutnya itu adalah kehidupan di alam dunia. Ini kehidupan yang keempat. Setelah manusia hidup di alam dunia ini juga akan pindah lagi ke alam barzah. Maka di alam barzah ini, mampukah kita sebagai manusia yang hidup berkomunikasi dengan seseorang yang sudah pindah alam? Jadi doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ketika tidur, beliau menyuruh kita untuk selalu membaca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika. Bismikallahumma ahya wa bismika. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma ahya wa bismika. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca doa ketika mau tidur bahasanya dengan bahasa Amun? Karena ada hal-hal yang ketika kita masih sadar, ketika kita masih posisinya itu adalah tidak tertidur, itu hil. Namun di saat tidur justru kemustahilan ini menjadi nyata. Sering yang namanya kita itu adalah berhubungan, berkomunikasi dengan siapa? Dengan orang-orang yang sudah tidak ada. Sering ngobrol, sering apa nih? Namun di saat kita terbangun, kembali lagi ruhnya balik ke jasad. Mengapa kita tidak bisa komunikasi langsung dengan orang-orang yang sudah di alam barzah? Karena ada sekat. Ruh kita itu tidak mengalami kebebasan, selalu berada dalam jasadnya. Dia akan bebas kalau dia terlepas dari jasad. Maka di saat tidur, ruh keluar dari jasad kita, berani untuk menemui siapapun yang sudah tidak ada di hadapan kita. Paham ya? Paham apa orang ini? Jadi kalau kita katakan ada orang yang sudah meninggal tidak bisa berkomunikasi lagi, itu jawabannya orang yang materi. Makanya bedanya, nek sampeyan sing sowan atau ziarah teng makame Mbah Yai Sobari, niku yo paling dikir la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kalau yang sowan potongannya Buya Maisir itu boten dikirane komunikasi antara roh karo roh.
Mulane ene wong ziarah meneng wae. Niku roh karo roh sampeyan meneng wae turu. Masih nama betul piye? Nggih? Bukan tidak bisa, tapi ruh kita ini memang sudah disekat sama jasad sehingga tidak bisa komunikasi. Tapi kalau ruhnya para aulia bisa berhubungan. Nah, ini kan ceritanya Gus Dur karo ziarah kan mesti koyo ngene. Karena ruh karo ruh. Nek sampeyan ora iso. Sadaqallahul adzim. Oke. Di alam dunia niki, alam dunia yang kita huni sekarang ini, itu ada ketetapan-ketetapan bagaimana supaya manusia bisa selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Karena ciptanya manusia itu bagaimana menciptakan dunia yang baik, akhirat yang baik, butuh yang namanya tuntunan. Tuntunannya dalil firman. Namun kalau sekedar dalil saja tidak ada yang mengantarkan, akan salah kaprah. Suaranya ketutup. Maka di samping ada Al-Quran, ada yang mubayyinnya yang menjelaskan, yaitu Rasul. Jadi kalau Qurannya saja yang dihadirkan tanpa dibarengi dengan Rasul, pasti keliru. Nah, makanya sekarang ini banyak umat yang overdosis terhadap Al-Quranul Karim. Mulai bab Quran. Jadi satu sisi Quran itu memang obat. Namun kalau kelebihan dosisnya, ya jadi racun. Maka sekarang ini banyak orang keracunan Quran bukan mendapatkan obat dari contoh ceritanya Nabi Musa di bawah ke umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, bukan hanya dibawa tapi dikonsumsi oleh umatnya Kanjeng Nabi, salah kaprah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ini ayat mengisahkan kaum Bani Israel, kaum Nabi Musa yang ditinggal sama nabinya untuk melaksanakan tahannus wonten teng Gunung Tursina. Baru ditinggal nabinya, mboten ditinggal wafat. Melipir setitik Nabi Musa neng Gunung Tursina selama 40 hari. Maka ketika sepulang umatnya menyembah. Oke. Akhirnya Nabi Musa ngomong, tobatmu iso diterima itu asalkan bunuh diri. Salah konsumsi dipegang sama mata Kanjeng Nabi kan pekok. Ada dia miskin. Paham ya? Nabi Musa ngomong, "Faktulu anfusakum." Kalau kamu bunuh diri baru fataba alaikum, bukan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tragisnya lagi, Bani Israel ini kalau bunuh diri untuk dirinya, bukan untuk membunuh yang lain. Tapi karena overdosis, orang menjadikan ayat ini spirit untuk bunuh diri dan membunuh kepada yang lain. Jadi sing salah niku Quran, napa memahami.
Saya ulangi lagi, yang salah niku Quran, apa memahami. Banyak kisah-kisah di Bani Israel itu sengaja diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu karena menjadi mau'idhah, ditutur untuk umat Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi. Makanya kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menurut Imam Sahal namanya ada 10. Wa yusamma al-Qur'an bi asyrati asma'in. Jadi Quran yang kita baca ini namanya ada 10. Setiap namanya, kata beliau, itu menunjukkan fungsi daripada kitab Allah Subhanahu. Yang pertama, kitab ini disebut Quran. Jadi kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah namanya disebut Quran karena bukan sembarang bacaan, tapi bacaan yang super sempurna. Tak ulangi, Quran bukan sembarang bacaan, namun bacaan yang maha sempurna. Ukuran sempurnanya dari mana? Kita lihat. Dulu kita ini kalau ada orang hajatan, itu mesti lagu yang tenar yang jadi ya mesti dinyanyikan. Tahun 2009 saat tenar-tenarnya lagu Mata Band, dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu, anak kecil aja hafal semua. Itu ketika baru muncul dan diputar terus mungkin senang, namun ketika putar terus-terusan bukan semakin namun semakin bosan. Tahun 2010 ini untuk membandingkan ini, tahun 2010 lagu yang tenar itu adalah miliknya Rhoma Irama. Malam ini malam terakhir bagi kita. Ya. Semakin diputar bukan semakin senang, semakin bosan. Tahun 2011, karena saya sering hadiri pesta nikah Buya, makanya hafal. Itu lagu kenangannya Rhoma Irama muncul lagi. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini, datanglah. Masya Allah. Tahun 2011 waktu kemudian bilang ganti lagunya sosok Ayu Ting Ting yang membawa namanya tenar. Kemana? Ada Ayu Ting Ting itu sendiri bingung mau sampean diikuti. Kayak sekarang juga orang bingung ketemu sama orang bingung, makanya nggak pernah sampai tujuan. Tahun 2012 lagunya siapa Pak yang paling tenar? Cita-citata. Sakitnya tuh ini untuk menggambarkan Rian ini. Mang santri ku dulu kayak nenek gitu sih. Masya Allah. Tahun 2013 lagunya siapa Pak yang paling tenar? Lagunya Soimah. Tutupan botolmu. Apa lagu? Oke, kita runtut DC. Ron, tahun 2014 lagu siapa Pak yang paling tenar? Lagunya Nurbayan. Dengar suara gendang tumbok.
Ini saya bangin-bangin di sini. Tahun 2015, lagunya siapa Pak sih paling tenar? Jawab, lagunya Trio Macan, Iwak Peye. Runtuh. Di tahun 2016 ada lagu yang fenomenal, ada lagu yang membawa nama seseorang itu menjadi tenar di belantika musik. Via Valen, sayang. Masa orang ternyata gini. Pertanyaannya adalah, semua lagu dipahami, semua lagu dinyanyikan dengan suara yang sangat enak, bahkan diiringi dengan musik. Namun kenapa kita merasakan mudah bosan? Ayo jawab. Jawab. Bahkan ada sesuatu yang sangat luar biasa yang membawa namanya Syahrini, itu luar biasa. Maju mundur cantik. Gara-gara ngono to ngono ya. Maju mundur. Sekarang sudah tidak kedengaran lagi. Kenapa bahasa yang kita kenal dinyanyikan oleh orang yang sangat cantik, diiringi dengan musik, namun kenapa kita mudah bosan? Karena itu bukan bacaan yang sempurna, tapi bacaan yang biasa-biasa saja. Wejah. Oke. Bandingkan dengan Quran. Dari dulu sampai sekarang, Bismillah nggak ada perubahan. Ya. Kenapa ada perubahan Bismillah? Bosankah kita mendengar? Bosankah kita mengucapkan? Jawabannya kenapa? Karena itu bukan sembarang bahasa. Ini loh. Mikir. Ini Quran disebut sebagai Quran. Bacaan yang sangat sempurna. Ditambahkan alif dan nun dalam ilmu tasrif itu berfaedah, bukan hanya peletakannya saja, tapi memberikan faedah yang namanya litakmilah atau lil mubalaghah. Ini bahasa-bahasa kaya ngene iki sing kenal cuma santri. Dan santri ini mesti santri NU, santri jenggotan orang. Ini ukuran yang jawab, ukuran yang ukuran yang kedua. Kenapa Quran itu adalah disebut bacaan yang sangat sempurna? Karena sekalipun yang dibaca itu saja, yang keluar akan tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Saya ulangi, walaupun Quran itu yang dibaca itu saja, tapi yang keluar tidak sama. Ada orang senang sama hukum membahas Bismillah lahir. Perbedaan dalam ketetapan Bismillah bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Maka ketika ditetapkan bahwa Fatihah itu adalah bagian surah Al-Fatihah, tentunya wajib dibaca ketika sholat. Ketika Bismillah itu adalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tidak wajib. Ini ranah hukum. Dilihat dari sisi seni, orang melihat Bismillah lahir bisa jadi nyanyian, terutama kalau yang melihat ibu-ibu. Bismillah tawassalna billah. Yang dibaca sama, yang keluar beda. Kalau yang membaca itu adalah seninya seni tilawah, juga bermacam-macam. Nek model kempek niku cara maca Quran niku benten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iku imame ora pas. Makmume bubar. Masya. Tapi itulah cara ketua
ketukan-ketukan orang dahulu ulama itu untuk panjang pendeknya itu dengan cara demikian ulama zaman dahulu. Nek sing maca Muammar benten mali lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gayane Bayati. Nek gayane Nahawan benten mali. Bismillahirrahmanirrahim. Beda lagi. Nek gayanya Ros atau gayanya itu adalah gaya apa jenenge? Lali aku. Itu juga akan tidak sama. Yang jelas apapun yang dibaca dalam Al-Quran, walaupun itu saja, ilmu yang keluar akan tidak sama. Sama yang dilihat bismillah. Kalau orang yang melihat senang nulis lahirnya kok. Ini hebatnya Al-Quranul Karim. Maka tidak pernah ada bacaan yang kayak begitu. Dibaca itu saja, keluarnya cuma itu saja. Tapi Quran akan berbeda tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Maka inilah salah satu yang di Quran, bukan sembarang bacaan, tapi bacaan yang sangat paham. Lebih hebatnya lagi, ternyata Quran tidak hanya mendidik kita benar saja, tidak, tetapi yang lebih di atas benar adalah harus mampu membaca posisi dan kondisi. Jadi bukan sekedar dalil, tapi cara nendalil ini yang paling penting. Contoh ada orang sholat, kemudian bacaannya enak, kira-kira makmumnya betapa enggak? Saya coba ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya bener, tapi kan sayang kalau di model demikian itu jamaahnya yang bubar. Makanya di Nahdlatul Ulama itu bukan hanya sekedar Quran, tapi bagaimana cara menyerap Al-Quranul Karim dihadapkan dengan masyarakat yang tidak sama dengan bahasanya Al-Quran. Hanya zaman dahulu itu luar biasa loh. Ulama-ulama zaman dahulu itu telaten. Karena apal usul fikih, nek sampean ora apal usul fikih, makane yo ora telaten. Asale apale fikih usul, dudu usul fikih. Jadi yang ten fikih usul, enek usul fikih. Nanti saya ceritakan kapan-kapan tapi. Masa? Lah untuk menjelaskan litas kuno saja itu di dalam pengantin, itu ulama itu berusaha piye carane supaya pengantin itu mampu menggapai apa yang ada di dalam ayat. Digambar. Gambarnya bukan kucing. Sebab kalau kucing menjadi gambar pernikahan bukan sakinah. Kucing ini tipikal hewan yang males mangan, pengennya enak, akibatnya nyolongan. Maka manusia kalau hidupnya males pengennya enak, biasanya tukang nyolong. Persis koyo. Makanya sebutan kucing itu tidak akan pernah ada yang baik. Kucing garong. Jenenge kucing. Luar biasanya kucing itu. Ini dalam kitab Risalatul Hayawan sampean monggo dibuka. Itu kalau mau kawin mesti tukaran. Tapi kok anaknya akeh.
Makanya kalau ada rumah tangga kemudian tukaran terus tapi mana terus ini koyo dan tidak ada kesetiaan, kucing itu tidak ada. Kalau sudah hamil perempuannya mesti ditinggal cari yang lain. Nah, karena untuk menggambar kucing ini enggak kucing. Masa? Tapi yang menjadi gambar untuk menciptakan litas kuno itu pendekatannya loh. Qurannya litas kuno, bagaimana ulama mentafsir litas kuno disesuaikan dengan keadaan biqadri ukulihim. Maka digambar dengan burung merpati. Kok kenapa Pak burung merpati? Karena satu-satunya hewan yang punya kesetiaan yang sangat tinggi hanya burung merpati. Dia diterbangin dari mana saja laki-lakinya, tidak akan pernah nempel sama yang lain. Yo. Yo. Ketika punya anak tanggung jawabnya bareng-bareng. Tapi ayam, lah ini Mbak, ingat ayam ini. Ingat yang namanya. Jadi ayam itu ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Sisi baiknya ayam itu bisa untuk dipraktekkan dalam mencari ilmu. Mengapa ayam itu netes? Karena dia